Wow. Apa kabar? Alhamdulillah. Rumahnya ini ya? Ya, rumah. Ini angkotnya? Angkot. Ada 2? Ada. Ini mobil Bapak? Masuk ke dalam, Pak. Enggak, sini aja. Ini angkotnya. Angkot kemarin itu, Pak. Yang kemarin? Oh, ini Madu di jalan. Oh iya, ini angkot yang kemarin. Bapak udah lama tinggal sini? Dari 97, Pak. 97. Ini rumah sendiri ya? Baru bikin, Pak. Baru? Pak. Baru ada 4-5 tahun lah gitu, Pak. Oh, udah lama lah, 5 tahun. Nah, selama ini kita kan dikontrakan, Pak. Oh. Tapi bisa bikin rumah luar biasa di sini. Enggak, maksudnya kita kan nabung-nabung seperti saya bilang ke Bapak kemarin. Ini angkot yang buhun. Itu masih jalan? Masih, Pak, masih hidup semua. Yang itu sama siapa dipegangnya? Ya kadang-kadang sopir, Pak, ya sopir nggak ada ketentuan untuk jalan, kadang-kadang setorannya kan beda, Pak. Oh. Ya daripada mobil rusak, lebih baik kadang-kadang kita simpan. Sendiri? Nggak, disimpan gitu, Pak, Pak. gede. Makan, nuhun, Pak. Oh, sendiri. Alhamdulillah. Ini daerah kontrakan semua sini ya? Ya selama ini punya Mambes ini, Pak Agus itu, Pak. Siapa? Agus Mambes, dia kerja di Mambes gitu, Pak. Mabes? Mabes ya. Bukan Mambes, Pak, Mabes. Mabes ya, Pak. Mungkin saya salah ngomong, Iya. Pak. Di dalam aja, Pak, daripada kita di luar, Pak. Di sini aja, Pak. Enak di sini. Bentar, Pak, ambil tiket dulu, Pak. Pak mau minum teh gimana? Gak usah. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Ini tetangganya. Iya, Pak. Ini rumahnya. Rumah Bapak itu. Ini lagi bikin gapura itu bambu itu. Oh, gapura bambu lagi musim. Iya. Udah 2 gang PAUD sama gang botol saya yang bikin. Ini memang sengaja ke sini atau gimana? Sengaja, Pak. Subhanallah ya Allah. Ini pas baru pulang dari apa nih salam maghrib berjamaah, Pak. Sebentar lagi Yasin. Saya pun nggak tahu kedatangan Bapak itu, Pak. Subhanallah ya Allah. Ini kira-kira dalam rangka apa? Enggak dalam rangka apa-apa. Datangnya aduh apa? Memang ini nggak sepantas tempat duduknya untuk Bapak. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kadang kita kayak gini, Pak. Enggak, udah pantas, Pak. Ngapain duduk kalau di mana? Kita perantau kayak gini lah. Enggak. Bapak saya tertarik itu angkot ini nih. Waduh, luar biasa. Jadi angkot inilah yang setiap hari mengantarkan Bapak untuk dapetin nasi. Setiap hari nganterin Bapak dapetin uang kuliah. Kan luar biasa, Pak. Iya, ini istrinya. Alhamdulillah, terima kasih. Di sini sejak tahun berapa, Bapak? 97, Pak. 97 itu dalam arti kata itu awal, Pak. Awal Bulan 1 kita udah berada di sini, Pak. Terus ngontrak, Sering ngontrak, kadang-kadang kita lihat kemana di tempat kontrakan itu kadang-kadang orang kaya ini ya dipindahin dulu gitu kan. Yang pertama dilakukan jadi sopir angkot dulu atau punya angkot? Kita waktu pertama itu belum punya angkot, Pak. Belum punya angkot? Belum, ya dalam arti kata kita usaha dulu ya. Nama aja orang rantau, kalau kita nggak usaha berarti kita nggak bisa apa-apa, Pak. Dalam arti kata hidup ini kan banyak persaingan, Pak. Apalagi kita perantau, kita mau minta ke siapa, Pak? Kecuali kalau pribumi kita bisa minta ke orang tua. Oh, saya nggak bisa, saya bisa. Tetapi kalau kita sedikit ada meleset, udah nggak bisa apa-apa, Pak. Karena kita ini perantau, Pak. Dalam arti kata ada takarannya ke depannya gitu, Pak. Yang harus kita hadapin apa, anak harus kita jaga, masalah keluarga harus kita jaga, usaha pun harus berjalan lancar gitu, Pak. Kita sering ada musibah, tabrakan, macam-macam hancur mungkin, Pak. Kadang-kadang uang yang kita tabung itu selesai habis itu. Kadang-kadang kita belum pernah kita minta ke tetangga, enggak, Pak. Cuman partisipasi kita, ketugahan kita siap melaksanakan apapun yang terjadi. Itu, Pak. Dan nggak gengsi Bapak bawa angkot itu? Saya enggak, Pak. Atas nama kebenaran enggak. Saya pikir kemarin gini, Pak, cerita. Seorang anggota DPR kok
mobil mau ditahan atau gimana nih? Takut saya ini mobil mau dikurung ini kemarin nih Pak. Saya kaget ini usaha ke depan gimana lagi? Mobil kita udah tua kayak gini, saya pikir udah tuh dalam hati saya, ya Allah. Kembali lagi ke sana Pak, ya Allah. Mudah-mudahan nggak kecabut mobil ini supaya usaha ke depan bisa lancar gitu Pak. Di situ pas berjalan, alhamdulillah kelebihan ini. Kelebihannya apa? Rahmat Allah masih ada di kita Pak. Seandainya kalau mobil Bapak kurung, kita mau kemana? Anak terlantar gitu kan. Ya pendapatannya kalau udah saya bilang ke Bapak kemarin. Sekian yang harus kita dudukin keluarga besar gitu. Itu ukurannya Pak. Saya bukan dalam arti kata ini mengeluh, bukan Pak. Memang faktanya yang terjadi. Apa Bu? Udah Bu? Udah biarin ya Pak. Udah cukup disuguhin. Saya kemarin merasa canggung juga Pak. Canggungnya apa? Kok seorang bapak berani duduk di dalam mobil angkut? Biasa aja. Mobil angkut udah bau kayak gitu. Saya sampai malam berpikir Pak. Tapi kan hutan-hutan juga sering Bapak. Saya kan ikutin YouTube-nya Bapak. Yang Bu itu, Bu Ijo. Bu Ijo. Pokoknya setiap YouTube Bapak saya ikutin. Ya tetapi kalau sopir angkut kan kaget gitu. Bu kagetnya nggak mungkin seorang bapak kayak gini dalam arti kata gitu kan. Makanya saya bilang saya pun terharu malam berpikir, ya Allah. Ya kita kembali kepada Allah, rahmat Allah lah segala sesuatu yang terjadi gitu Pak. Ya seperti Bapak ngomong kemarin kan. Ya kita yang penting bersabar, mau gimana lagi. Apa yang harus kita lakukan? Yang ada itu yang kita laksanakan gitu. Ya saya pun merasa bukan dalam arti kata bangga kemarin, bukan Pak. Tapi saya tuh merasa terharu dengan rahmat Allah bisa ketemu dengan Bapak. Antara satu dengan langsung tetap buka di situ berbicara Pak. Tetapi kalau kita bangga kan beda, kita ngomong gini sih, waduh hebat, belum pernah saya. Ini aja Bapak datang ke sini saya ini merasa gimana? Ya saya kagum aja Pak. Saya kagum sama orang yang nyupirin angkot baru dapat 40.000 dibayar nggak boleh. Anak-anak sekolah itu jarang loh Pak. Ya kadang-kadang. Biasanya kalau orang saya naik angkot itu, bakar angkotnya suka manfaatin untuk dapat duit, gitu loh. Bapak lain, dibayar aja susah. Dan Bapak peka ketika lihat orang buang bau bungkusan. Itu dua hal dulu Pak. Saya perhatikan Bapak, berarti Bapak orang baik. Enggak, kadang-kadang kita gini Pak. Saya bukan istilahnya saya pamer ke Bapak, bukan saya potongin apa omongan Bapak. Kita orang tua Pak. Orang tua yang udah belum pernah kita ambil Pak. Uang itu sebesar pun malah dari kita kalau ada rezeki. Bapak kalau ada penumpang yang sangat tua, itu belum pernah Pak. Hidupnya susah, Bapak nggak pernah mau terima bayaran. Malah kita kasih lagi ini ada. Bapak suka kasih. Kasih lagi, apalagi yang cacat itu. Ini bukan saya tambah-tambah, bukan Pak. Mungkin Allah yang tahu. Kalau kita mati nanti, mungkin ada buktinya gitu. Yang cacat aja belum pernah kita ambil selama kita bawa mobil Pak. Kalau ada di kita, ya Pak silakan ini Pak. Ini yang sanggup kita bantu. Kadang-kadang orang nggak terima Pak, ambil lagi, tahu. Kita lihat kan, oh ini orang ini mampu, oh orang ini nggak mampu, belum pernah Pak. Jadi pelajaran penting Pak. Tepat. Pelajaran penting itu bahwa tidak selamanya rezeki itu datang dari sesuatu yang kita kerjakan. Rezeki bisa datang dari sesuatu yang kita tidak kerjakan. Benar. Jadi kan orang selalu hubungannya timbal balik. Misalnya kalau kuli nyangkul, dapatnya uang dari yang nyuruh nyangkul. Kalau sopir angkot, dapat uangnya dari penumpang. Kalau punya penumpangnya tidak bayar, orang beranggapan bahwa dia akan kehilangan pendapatan. Padahal kuli nyangkul bisa jadi upahnya bukan dari yang punya nyangkul, upah besarnya. Bisa jadi dari hal yang dicangkul. Waktu dicangkulnya bisa menemukan belut, bisa menemukan emas, bisa menemukan berlian. Orang supir angkot bisa jadi dapat rezekinya belum tentu juga selamanya dari penumpang angkot. Benar. Bisa jadi rezekinya dari tempat lain. Benar Pak. Dan bisa jadi ketika kita berharap betul bahwa
orang sudah tua, orang yang nggak lihat, orang yang disabilitas, kemudian tetap kita pungut, bisa jadi rezekinya malah berubah jadi musibah. Besoknya angkotnya kempes, Benar, tepat. besoknya angkotnya nambah orang, Benar. bangkot besoknya disenggol orang, atau nyenggol orang. Tepat. Dan itu biayanya lebih mahal Benar. dibanding kita gratisin orang yang keadaan susah. Benar. Kan pelajaran itu nggak semua orang paham. Gitu, pelajaran itu nggak semua orang paham. Benar. Dan mendidik orang untuk memberi itu bukan perkara gampang. Mengajarkan orang untuk memberi bahwa uang yang diberikannya itu hilang, itu pikirannya. Padahal uang yang diberikannya itulah uang yang tersimpan. Itu bapak buktinya bisa. Sopir angkot, anaknya kuliah di Aceh, bisa bangun rumah lagi. Padahal setoran angkotnya pas-pasan. Angkotnya udah buduk ini, buduk. Pambuduk-buduknya kayak yang di Purwokerto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkotnya buduk. Iya, Bang. Iya, Bang. Angkotnya buduk. Bapak Aing dah. Iya. Bapak Aing. Gitu. Ini tadi narik. Jadi gini Pak, yang sebenarnya saya merasa malu juga ke Bapak gitu ya. Ini masalah mobil bau bengga gini, kalau saya narik ketemu dengan Bapak pasti kena tegur lagi ini. Dalam hati saya gitu Pak gitu. Oh ini mobil ini masih jalan nih, kemarin udah janji kayak gini gitu Pak. Makanya saya istirahat aja hari ini Pak. Ini bukan teka-teki, bukan Pak. Memang hati yang ngomong kayak gitu Pak. Karena saya bilang ke Bapak, saya bukan seorang ini harus siapa pamer gini gitu, bukan Pak. Cuman saya hidup ini berbaik hati aja dengan saudara-saudara kita semua ini. Oh sesanggup kita bantu ya kita bantu. Oh sesanggup nggak kita bantu ya gimana lagi. Memang kemampuan kita harus kayak gitu Pak. Jadi akhirnya angkotnya gimana? Nggak harus kita kerjain, nanti pasti kita cek. Oh mau dicek? Nggak semampu kita Pak. Kalau kita cek seperti saya bilang ke Bapak kemarin, mungkin saya belum mampu Pak. Tetapi semampu saya nanti sampai di mana bisa saya cek, saya perbaiki Pak. Kalau pikiran saya yang penting ban bagus, mesin bagus. Tapi nggak apa-apa, justru angkot bapak menarik. Si buduk anu mulus. Bang duduk Bang. Aduh, si buduk tapi mulus. Punya julukan Buduk badannya, mulus mesinnya. Macet. Jadi casingnya janda, tapi isinya perawan. Bisa Pak. Tapi ini mobil bapak. Buat sementara ya Pak. Buat sementara. Oh buat sementara sih pak. Ya karena kita hidup ini kan belum tentu Pak. Kalau kita bilang barang kita belum tentu barang kita, itu yang saya bilang ke Bapak. Nanti saya bilang ke Bapak ini barang saya. Besoknya Bapak lihat nggak ada Cuman gimana? dari sisi ilmu nggak bagus pak. Maksudnya Pak? Yang dipakai cari duitnya buduk. Iya. Yang disimpan di rumah bagus. Nggak kebetulan. Masa istri tua dibikin susah, istri muda dibikin senang? Istri tua yang nyuci, istri tua yang nyetrika, istri tua yang disuruh mandiin, ngurus yang sakit. Istri muda cuman gini-gini doang. Istri tua nih, si buduk nyari duit, istri mudanya diam aja di sini. Kebetulan kemarin gini Pak. Ini memang kata Bapak itu saya paling menghargai di atas kepala kita, benar Pak gitu. Memang saya pun istilahnya terasa terharu atas bimbingan Bapak yang sudah pernah Bapak bimbing saya. Walaupun sebentar Bapak bimbing, tetapi di dalam hati saya itu paling luas Pak. Terjangkau kemana-mana. Kok seorang Ini Pak suruh nyari duit nggak yang ini? cari duit Pak? Oh cari duit. Oh enggak, ini kebetulan ceritanya gini. Kita kan sering pulang ke Aceh. Tolong orang itu mah Pak. Nah, ini kita ada 1, 2, 3 Pak. Kalau kita banding naik pesawat itu sampai habis duit 20 juta sekali pulang Pak. Ke Aceh gitu Pak. Tetapi kalau saya pikir-pikir, kalau kita pulang pakai mobil cuman paling habis tingkat 12 juta Pak. Kalau ada orang tua meninggal gitu. Kalau adik yang meninggal nanti kita persiapan dana, sedangkan itu kita kumpul-kumpul Pak.
Apakah bisa kita kumpul 10.000 per hari gitu, kita celeng gitu. Baru bisa pulang kalau Bisa pulang ke Aceh. Bisa pulang Jadi ke- mobil ini spesialis pulang ke Aceh. Rencana Pak, tetapi udah pernah kita bawa pulang ke Aceh. Gitu. Pernah. Pernah. Gitu. Jadi setiap hari ngapain dia? Diam Pak. Ya makanya, yang dia mulus, yang kerja budok. Enak aja dia mah diam mulus. Ya. Ya kan? Iya, benar. Bagus. Ya, Pak. Ini yang suruh kerja buduk begitu sedih amat ini mobil. Aing cenah nu digawet bika buduk geus ya mah cicing bungkus. Tapi saya berpikir gini kemarin Pak. Alhamdulillahnya ada mobil ini, tetangganya suka sering sakit juga alhamdulillah pakai mobil ini nih Pak. Tapi saya berpikir gini kemarin Pak. Ini seorang Pak Dedi intelektual ini nggak mungkin naik mobil angkut yang paling bagus. Saya pikir kemarin sampai ke situ saya Pak. Ini gara-gara mobil saya mungkin bodoh, mungkin hati Bapak itu terbuka. Ini pasti saya naik mobil bodoh Dan ini. saya marah hari ini. Enggak, kebetulan kan saya rem di depan. Ternyata mobil angkot yang dipakai nyari duitnya yang buduk, mobil pribadinya bagus. Benar Pak itu. Nggak mungkin Bapak naik mobil ini. Saya bilang, ini gara-gara ini apa bodoh ini mungkin Bapak merasakan gimana. Sopir angkot tuh pengalamannya dua Pak. Ah, Yang apa? satu, saya pura-pura kesenggol. Orang Sumatera Barat, Ah, ya kan? Iya, iya Pak. Saya bilang kamu nyenggol mobil saya, kamu harus ganti. Ah, Orang itu sebenarnya nggak nyenggol, saya pura-pura Iya, aja. iya, siap. Ternyata saking baiknya orang itu sudah Pak, saya tanggung jawab. Padahal dia nggak nyenggol. Ini saya punya uang 60.000 saya kasihin ke Bapak. Nah, kemudian akhirnya kerja di tempat saya, di tempat teman saya. Tapi karena istrinya pengen kerja, akhirnya dia ngasuh anak di rumah istrinya yang kerja di pabrik sekarang. Gitu. Ini yang kedua nih, yang ini buduk. Angkot ini buduk ini. Buduk banget yang disuruh nyari duit, babak belur yang dipakai cuma setahun sekali. Bagus. Tapi saya buktikan gini Pak ya. Ini maaf nih. Ini mah canda Pak, nggak Ya, apa-apa. Cepat itu Pak. Saya buktikan gini Pak. Pas dalam setahun ini Pak, saya kan sering salat malam. Salat ini malam. Ini bukan kita masalah agama gitu Pak. Ah. Pertama itu yang pertama, anak saya katanya nggak diterima di SMP ini Pak. Di SMP Cempaka sampai ke SMP 10 ke sana Pak. Dalam hati saya kalau dengar rahmat Allah segala sesuatu pasti berjalan lancar gitu Pak. Berdoa setiap malam itu Pak. Udah itu anak saya berhasil gitu Pak, bisa masuk. Dan yang kedua saya berdoa lagi gitu Pak. Ini mudah-mudahan diberi rezeki yang ikhlas, yang bisa saya bagi kepada orang lain gitu. Itu niat dalam hati Pak. Rezeki yang berlimpah, yang bisa kita bantu orang lain, yang bisa kita bantu dalam masalah keagamaan Pak. Walaupun sedikit 2.000, 5.000 kita berjalan setiap masjid Pak. Kalau kita masuk ke masjid itu 2.000, 5.000 kita isi dalam challenge. Oh gitu. iya, enggak, tenang aja. Hanya urusan aja. Ini istri muda, ditidurinya sebulan sekali. Terus ke salon, cuci, ya kan? Istri tua suruh nyuci, suruh ngurus anak, yang ngurus cucu, ya kan? Ya Pak ya. Buduk. Buruk menghasilkan, Pak. Iya bukan Pak. Yang buduk suruh kerja, yang ngurus duduk aja setahun sekali ke Aceh. Sayang, Pak. Kasian dia Pak. Iya. Oh dia nangis. Egois, Pak. Ego nggak boleh. Tapi ini mobil ini apa katanya Bu suka pakai tetangga? Iya. Kalau tetangga Ini sakit. penting lagi nih. Tetangga sakit. Iya. Pakai mobil ini Iya. diantarnya? Iya. Kan ada ambulan desa. Nah, tapi maksudnya kan kalau ambulan desa kan Darurat, jalan Pak. dulu Darurat jauh gitu. gitu. Jauh. Kalau ini kan dekat gitu. Jadi Hebat. Jadi mobil bagus ini harus dijelasin dulu dong. Mobil bagus ini ternyata bukan buat ke Aceh saja. Iya. Mobil bagus ini suka dipakai nganter tetangga sakit. Iya. Oh, sama dengan dia, Pak. Dia juga punya mobil bagus, selalu nganter janda yang sakit. Bagian enak. Tuh sama dia tuh, Edi tuh. Dia punya mobil bagus untuk nganter janda yang sakit. Sakit apa? Sakit ini pipi ada jerawatnya diantar ke salon.